Halo rekan-rekan, kembali dalam channel Mastering English Course. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tenses. Tenses dalam bahasa Inggris mutlak digunakan karena berkaitan dengan adanya perubahan-perubahan, baik itu perubahan di dalam kata kerjanya maupun dari to be-nya. Baiklah, apa itu tenses? Tenses disebut juga dengan kala waktu, yang artinya pembedaan bentuk kata kerja. Jadi sekali lagi, tenses itu adalah kala waktu, di mana kala waktu itu merupakan pembedaan bentuk kata kerja atau verb, mana untuk menyatakan perbedaan waktu atau jangka kegiatan. Sini bisa saya tambahkan kegiatan atau perbuatan, keadaan atau peristiwa. Jadi sekali lagi, tenses merupakan kala waktu pembedaan bentuk kata kerja. Jadi kala sendiri dalam ilmu linguistik, kala adalah pembedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu, jangka kegiatan maupun keadaan. Ya. Pembedaan bentuk. Baiklah. Secara umum, kala dibagi jadi 3 bentuk kala waktu, yaitu kala lampau. Yang pertama kala lampau atau past. Yang kedua kala kini atau present. Yang ketiga kala mendatang atau future. Jadi rekan-rekan, maksud dari pembelajaran materi mengenai tenses dengan hanya menyampaikan tiga pembagian ini merupakan suatu pola dasar, kerangka dasar untuk selanjutnya nanti menjadi pengembangan atau turunan menjadi 16 jumlah tenses itu sendiri. Nah, tentunya untuk kita belajar dengan jumlah 16 tenses, kita harus memahami terlebih dahulu ketiga kala waktu ini. Jadi sekali lagi, sebelum kita memahami, mempelajari 16 tenses yang ada dalam bahasa Inggris, terlebih dahulu baiknya kita memahami 3 bentuk kala waktu yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, fungsi dari tenses itu adalah fungsinya untuk bentuk kata kerja, yang dimana kata kerja itu untuk menunjukkan waktu. Jadi bentuk kata kerjanya nanti disesuaikan dengan tenses yang ada yang berjumlah 16 tersebut. Jadi bentuk kata kerjanya untuk menunjukkan waktu. Jadi nanti sebagai contoh, nanti ada 16 sebagai contoh kata kerja dalam tenses past itu akan beda dengan bentuk present, dan kata kerja itu juga akan berbeda dengan bentuk future. Jadi seperti itu rekan-rekan. Baik, untuk lanjut materi ini, saya akan melangkah ke pembahasan berikutnya. Jadi rekan-rekan, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk memahami ke 16 tenses yang ada dalam bahasa Inggris, kita
membagi menjadi tiga bentuk kerangka dasar. Yang pertama, bentuk lampau, lalu bentuk present. Lalu bentuk future. Dan untuk tensis ketiga kerangka ini, bentuk past, bentuk present, dan bentuk future, ketiganya mempunyai turunan. Turunannya yaitu simple, lalu continuous, lalu perfect, lalu perfect continuous. Ya, inilah dasar dari tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi sekali lagi, untuk kita memahami tenses, yaitu ada pembedaan. Jadi tenses merupakan kala waktu, ada pembedaan kata kerjanya nanti, yaitu dari setiap tenses. Jadi untuk setiap bentuk kala waktu, semuanya memiliki turunan, yaitu simple, continuous, perfect, perfect continuous. Nah, ini dasar ya rekan-rekan, belum berjumlah 16. Kenapa saya bilang ini terlebih dahulu yang rekan-rekan pahami. Jadi kenapa ini dasar? Karena kerangka ini berikutnya akan digunakan dalam setiap kalimat bahasa Inggris yang dikaitkan dengan tentunya ada formulasi atau struktur tambahan. Baiklah rekan-rekan, untuk yang selanjutnya, untuk penambahannya menjadi 16, nanti ada kombinasi yang belum saya tulis di sini, yang pasti rekan-rekan sudah memahami terlebih dahulu ya perangkat dasarnya. Jadi sekali lagi, tenses adalah kala waktu, pembedaan kata kerja. Nah, selanjutnya setelah tadi yang dasar, akan saya lengkapi dengan tenses yang lain, yaitu past future merupakan kombinasi dari bentuk lampau dan bentuk future. Dan sama, past future juga memiliki turunan, yaitu bentuk simple, lalu bentuk continuous, lalu bentuk perfect, dan perfect continuous. Baiklah rekan-rekan, untuk melanjutkan yang lain, untuk tambahannya, tenses tetap memiliki atau memakai satu pola, yang mana ada pola yang pertama itu pola kalimat. Pola kalimatnya yaitu kalimat yang ada kata kerjanya, dan pola kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi di sini menggunakan verb atau kata kerja, sementara yang ini menggunakan apa rekan-rekan? Be. Ya. Be dalam penjelasan saya sebelumnya, yaitu dalam bentuk presentnya tentu sudah tahu ya,
M is R, M is R. Ini bentuk presentnya. Lalu di sininya was dan were. Ya. Jadi dari setiap video saya ada kelanjutan. Sini R ya, rekan-rekan. Baiklah. Saya kira contoh untuk pemahaman dasar dari tenses ini sementara sekian ya rekan-rekan. Nanti saya akan jelaskan pembahasan lebih jelas, lebih dalam, detail secara satu persatu 16 jumlah 16 tenses yang ada. Baik, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Salam. Jangan lupa untuk subscribe.